Saudara, terima kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong. Saat negosiasi tarif Trump masih berjalan, Indonesia mendapatkan pasar baru di Uni Eropa melalui perjanjian SEPA. Lalu bagaimana kesiapan dunia usaha menghadapi tarif baru Trump dan pasar baru Indonesia? Sudah bergabung analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani. Selamat pagi, Mas Ajib. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Mas Ajib, bagaimana Anda melihat 32% tarif Trump? Dampaknya ke dunia usaha akan seperti apa, Mas? Ya, begini Mas Mario, memang kalau kita flashback ke belakang, sejak awal 2025 dan kemudian mulai mengakselerasi itu di bulan Juni kemarin, itu hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika itu mengalami eskalasi yang luar biasa. Dan dunia usaha termasuk APindo itu sudah melakukan langkah-langkah koordinasi yang bersifat antisipatif. Sehingga kemudian bagaimana per sekarang ini pun kemudian Trump masih menerapkan tarif sebesar 32%. Walaupun Mas Mario, kita masih mempunyai window, kita masih mempunyai ruang untuk negosiasi sampai dengan akhir Juli. Ya. Karena kalau kita lihat surat dari Donald Trump itu berlaku 1 Agustus. Nah, ruang negosiasi inilah yang akan kita optimalkan Mas Mario antara bilateral Indonesia dengan Amerika maupun opsi-opsi yang lain. Tapi begini Mas Mario, Ya. kalau kita lihat bagaimana efek dari kenaikan tarif Trump ini dalam konteks dunia usaha paling tidak ada 4 hal. Pertama berbicara masalah volume penurunan ekspor yang sangat mungkin turun. Karena harga di end user, harga di Amerika itu tentunya akan mengalami kenaikan harga. Competitiveness ini yang menjadi problem. Sehingga proyeksi kita, kemudian volume dagang kita akan mengalami turun. Walaupun kemudian kita lihat Mas Mario, bahwa ekspor Indonesia ke Amerika itu kira-kira menguasai sampai dengan 10% transaksi global kita. Ya. Kalau kita konversi ke PDB kira-kira setara dengan angka 2%. Relatif signifikan, makanya kita harus lebih mitigatif. Sehingga bagaimana di 1 Agustus nanti kebijakan Trump tidak mengganggu dan mengkontraksi neraca dagang ekspor impor. Kemudian resiko yang kedua adalah berbicara masalah ancaman dumping barang-barang China ke Indonesia, Mas Mario. Ini yang justru harus dimitigasi juga oleh pemerintah. Karena China juga merasakan tarif Trump yang lebih tinggi, bahkan sampai dengan 140% misalnya, sehingga potensi barang-barang dari China itu bisa masuk ke Indonesia. Ya. Ini yang kedua. Hal yang ketiga berbicara masalah volatilitas nilai tukar, Mas Mario. Ini yang perlu juga dicermati, karena kalau kita lihat di kerangka ekonomi makro Indonesia, sepanjang 2025 ini kita hanya diproyeksikan nilai tukar rupiah dengan dolar itu berbanding 1:16.000, Mas Mario. Dan kalau kita lihat fluktuasi itu bahkan ketika bulan Juni kemarin sampai menyentuh hampir 17.000. Alhamdulillah pada akhir-akhir ini mencapai 16.200 sampai 300. Stabilitas nilai tukar ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika antara Amerika dan Indonesia mengalami fluktuasi hubungan yang begitu dinamis seperti ini. Yang terakhir kita berbicara masalah bagaimana PMI atau Purchase Manager Index manufaktur kita yang akan cenderung mengalami kontraksi terus, Mas Mario. Dan kalau kita lihat bulan April kemarin adalah kontraksi paling dalam sampai dengan 46. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang terus dimitigasi oleh pemerintah dan juga dunia usaha secara antisipatif sehingga kita lebih well prepare, sehingga kita lebih mitigatif, bagaimana dunia usaha tetap mengalami stabilitas sampai dengan akhir tahun ini. Demikian Mas Mario. Oke, Mas Ajib, 3 pekan jadi kesepakatan penyelesaian negosiasi ini. Menurut Anda bagaimana pelaku usaha melihat proses negosiasi ini akan seperti apa? Ya, APindo terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah, dengan Pak Menko Perekonomian, bahkan sebelum kemarin ke Amerika dan lanjut ke Uni Eropa. Kita memberikan masukan-masukan konstruktif, baik orientasi jangka pendek maupun jangka panjang sebenarnya Mas Mario. Jangka pendek berbicara hubungan bilateral dengan Amerika, termasuk komitmen dari rekan-rekan pengusaha di APindo untuk melakukan importasi barang dari Amerika. Ini adalah dalam rangka kita membangun yang namanya beneficially mutual. Karena Amerika selalu mempunyai narasi dan konsideran secara ekonomi bahwa mereka mengalami defisit transaksi dagang berjalan sebesar katakan 19 miliar US dollar. Ya. Nah, kemudian kita mendorong beberapa transaksi B2B secara bilateral bahwa kita komitmen akan melakukan importasi termasuk untuk komoditas-komoditas strategis. Tapi dengan catatan tanpa mengganggu ekonomi domestik, misalnya untuk kedelai, terus untuk kapas, dan termasuk untuk minyak mentah misalnya. Ini adalah bagian dari negosiasi jangka pendek. Sehingga bagaimana kemudian Trump bisa potensi untuk mengembalikan tarif kita ke sebelumnya. Nah, tapi kemudian Mas Mario, kita juga memberikan orientasi program jangka panjang kepada pemerintah agar kita lebih mempunyai competitiveness yang baik. Misalnya termasuk kita mendorong diversifikasi ekspor, termasuk bagaimana
komitmen SEPA ini kan sebenarnya ini adalah langkah panjang yang sudah didorong oleh dunia usaha juga sebenarnya. Bagaimana ratifikasi terkini juga sudah menunjukkan progres yang sangat positif, Mas Mario. Demikian, Oke, termasuk terakhir kita juga mendorong streamlining regulatori. Jadi bagaimana regulator-regulator di Indonesia juga didorong untuk diregulasi sehingga kita lebih mendorong namanya low cost ekonomi dan ujungnya adalah barang dan jasa kita lebih mempunyai competitiveness yang baik dalam pasar global. Demikian Mas Mario. oke, kita ambil dua skenario. Misalkan pada akhirnya negosiasi berjalan lancar, 32% turun. Atau misalkan skenario kedua, tetap Presiden Trump menetapkan 32% untuk Indonesia. Nah, bagaimana dampak tarif Trump untuk dunia usaha dan tenaga kerja untuk masing-masing skenario tersebut? Ya, memang yang menjadi challenging Mas Mario adalah bahwa komoditas-komoditas yang kita ekspor ke Amerika adalah komoditas yang padat karya, Mas Mario. Ya. Nah, ini yang menjadi problem kita tersendiri sehingga jangan sampai kemudian ketika terjadi konstruksi dagang antara Indonesia dengan Amerika misalnya, kemudian juga mengalami konstruksi sektor-sektor padat karya. Karena kalau konstruksi di sektor ini, maka kita menghadapi problem selanjutnya di masalah job creation. Ya. Ini yang kita hadapi, Mas Mario. Jadi sekali lagi kita lebih mendorong bagaimana diversifikasi pasar ekspor termasuk dengan SEPA melakukan ratifikasi yang terkini ini adalah bagian menuju ke free trade agreement. Harapan kita dengan adanya SEPA adanya comprehensive economic agreement seperti ini maka ini menjadi potensi pasar baru. Tapi kemudian di dalam negeri kita juga mendorong beberapa program sebenarnya. Makanya Apindo juga masuk menjadi bagian Pokja yang ada di Kementerian Ekonomi untuk mendorong deregulasi dan kemudahan berusaha. Itu salah satu, kan ada 3 Pokja di situ. Ya. Ada Pokja sistem bisnis, ada Pokja perluasan pasar ekspor, dan yang ketiga adalah berbicara Pokja deregulasi. Hal-hal seperti ini menjadi langkah antisipasi dunia usaha agar bagaimana dan apapun yang nanti menjadi hasil kesepakatan antara Amerika dan Indonesia tidak akan mengganggu secara signifikan kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk job creation dan jangan sampai kemudian menambah potensi pengangguran. Demikian narasi ekonominya, Mas Mario. Oke, berarti sekedar penegasan, pelaku usaha siap dengan kondisi apapun termasuk jika skenario kedua 30% berlaku untuk Indonesia. Ya, kita harus siap sebenarnya Mas Mario. Ya. Kita harus siap. Karena kalau kita lihat, kita sudah memilah setiap lini usaha yang akan terdampak secara signifikan dan secara serius ketika misalnya karena gini, dunia usaha ini kan kita punya istilah kita expect the best, Ya. kita preparing the worst gitu. Oke. Kita akan selalu mengharap yang terbaik, tapi kita Ya. harus siap-siap dengan yang terburuk. Nah, ketika misalnya yang terburuknya adalah tarif tetap 32% misalnya, maka kita sudah memetakan dan memilah-milah sektor-sektor mana yang memang sangat akan terfrustrasi. Nah, inilah kemudian secara customizing kita akan mendorong pemerintah untuk memberikan insentif-insentif yang paling tepat sehingga sekali lagi konstruksi ini tidak memberikan dampak yang lebih serius ke ekonomi domestiknya. Demikian, Mas. Oke, ini menjadi pertanyaan semua pihak sebenarnya terkait dengan insentif yang sudah Anda singgung. Insentif seperti apa yang paling tepat sebenarnya jika 30% tetap dilakukan? Ya, kita mendorong insentif yang bersifat komprehensif, mulai dari fiskal, moneter, termasuk insentif-insentif regulasi. Sebagai contoh, Mas Mario, kenapa kalau berbicara patron manufaktur, patron industri kita ada di China misalnya. Kenapa China itu mereka punya daya saing luar biasa? Kita petakan ada 4 hal. Satu, karena mereka energi sangat murah. Mereka tuh energi sangat murah dan kita masih di high cost proporsional di secara ekonomi kita. Yang kedua berbicara masalah infrastruktur yang mendukung. Karena sekali lagi begini, kalau kita bedah biaya logistik di Indonesia ini sebenarnya masih cenderung kurang ideal. Kita masih terbebani sekitar 23% dari proses bisnis kita. Kalau di negara-negara cenderung maju mereka di angka kisaran 13% misalnya. Nah, itu itu yang kedua dari China. Kemudian yang ketiga berbicara masalah clustering ekosistem bisnis. Yang keempat, yang terakhir adalah berbicara masalah sumber daya manusia. China tidak pernah menyampaikan bahwa tenaga kerja mereka murah sebenarnya, Mas Mario. Tapi mereka menyampaikan bahwa tenaga kerja mereka produktif. Nah, inilah kemudian kita lihat bagaimana dengan Indonesia. Kita harus mengempowering our human resources sehingga kita lebih punya produktivitas dan daya saing yang baik. Nah, ini yang kita dorong. Sekarang konteksnya dengan pemerintah bagaimana? Misalnya berbicara insentif moneter misalnya. Coba Mas Mario bayangkan, ketika misalnya teman-teman pengusaha, mereka melakukan capital expenditure, mereka melakukan ekspansi bisnis, kemudian kita pinjam ke lembaga keuangan di perbankan. Mas Mario, di Indonesia, kita kalau mau pinjam bank, itu bunga komersial kita masih double digit. 10% bahkan sampai dengan 18% untuk UMKM. Ini berbicara yang dengan kolateral ya. Single digit 8-9% itu susahnya minta ampun dan if kondisinya banyak. Artinya
salah satu yang membebani kita adalah cost of ekonomi, biaya modal kita. Ya. Nah, ini menjadi problem kita misalnya. Sehingga misalnya pemerintah harus turun untuk biaya bunga Permodalannya. misalnya. Ya. Itu harusnya misalnya single digit. Ini contoh insentif moneter. Belum berbicara insentif fiskal misalnya. Misalnya untuk orientasi pasar ke Amerika, maka seluruh supplier misalnya, oke, sementara bagaimana kalau PPN-nya ditanggung pemerintah misalnya. Sehingga biaya beli kita lebih murah daripada supplier. Ya. Termasuk misalnya regulasi-regulasi yang lain, itu juga kita mendorong agar ada kemudahan-kemudahan. Tapi poinnya adalah bagaimana pemerintah mendorong low cost ekonomi dan barang serta jasa Indonesia lebih mempunyai daya saing di pasar domestik maupun pasar global. Demikian Mas Mario. Oke, ada beberapa kebijakan yang memang harus dilakukan ya. Salah satunya adalah suntikan insentif itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Tetapi Mas, selanjutnya di sela-sela proses negosiasi ini, di sela-sela proses negosiasi tarif Trump ini, Indonesia dan Uni Eropa capai kesepakatan perdagangan bebas. Bagaimana Apindo melihat hal ini? Peluangkah buat Indonesia? Dan kalau memang peluang, seperti apa yang dilihat pelaku usaha melalui kesepakatan baru ini? Ya, Apindo sangat menyambut baik perkembangan yang ada, Mas Mario. Dan bahkan sejak awal bulan Juni, ketika Trump mengumumkan tentang tarif Trumpnya, Apindo selalu memberikan masukan secara intensif dan bahkan termasuk bagaimana ratifikasi perjanjian Indonesia Uni Eropa SEPA ini. Karena SEPA ini kan arahnya menuju free trade agreement. Dan kalau Mas Mario perhatikan, SEPA ini kan perjalanan begitu panjang. Sejak tahun 2016 dunia usaha mendorong ini. Sudah hampir berjalan 10 tahun. Dan kita pikir ini menjadi sebuah momentum yang sangat baik bagaimana ratifikasi yang terbaik ini serta penyusunan kerangka lebih detail itu bisa terlaksana dengan baik. Dan kalau kita ingat perjalanan negosiasi ini sudah berjalan belasan kali, mencapai 18-19 kali kalau saya tidak salah ingat. Tapi poinnya adalah bagaimana komunikasi yang lebih intens seperti ini perlu dibangun sebagai bagian opsi diversifikasi dan percepatan pasar global. Demikian Mas Mario. Nah, poinnya adalah Apindo menyambut sangat baik. Oke, dan kita harapkan apa yang Anda sampaikan tadi bisa memberikan masukan terkait dengan negosiasi yang sedang dilakukan, termasuk juga mempersiapkan keadaan terburuk pada akhirnya jika tidak sesuai dengan keinginan baik itu dari Indonesia maupun juga dari para pelaku dunia usaha. Terima kasih analis kebijakan dan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Ajib Hamdani, atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu, Mas. Terima kasih Mas Mario.